Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Perayaan hari-hari besar Islam di Indonesia selalu menjadi perhatian dunia, termasuk Hari Raya Idul Adha. Pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selalu mempunyai cara unik dan berbeda dengan negara lainnya, terutama dalam pemotongan hewan kurban yang ada di masyarakat. Meningkatnya pemotongan hewan kurban tidak sebanding dengan kualitas prosesi pemotongan yang sesuai dengan persyaratan. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat diantaranya, pemotongan dilakukan bukan oleh juru sembelih halal atau juleha, perlakuan terhadap hewan yang tidak baik seperti dibanting, tempat pemotongan serta peralatan yang kurang higienis, dan pengolahan hasil sembelih terutama jeroan atau kotoran hijau tidak dilakukan dengan benar, sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan kesehatan. Kurban merupakan ibadah, karena itu masyarakat cenderung hanya memperhatikan aspek syariatnya saja. Padahal untuk menghasilkan pangan yang halal, pangan harus aman, bermutu, dan bergizi. Ini yang sering diabaikan masyarakat. Praktik higien sanitasi harus didukung oleh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan pakaian kerja yang memenuhi persyaratan teknis. Khusus untuk kurban, persyaratan teknis tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan Nomor 114 Tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban. Menurut peraturan tersebut, pemotongan hewan kurban harus memenuhi persyaratan halal, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan. Karkas atau daging kurban yang sehat dan aman menjadi tolak ukur dalam mencegah penularan penyakit zoonosis ke manusia. Kontaminasi karkas oleh bakteri patogen dari lingkungan dapat dicegah dengan melaksanakan pemotongan dan penanganan sembelihan secara higienis dan saniter. Dalam rangka ini, Masjid UI berkomitmen untuk menghasilkan daging kurban yang aman dan sehat kepada masyarakat sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam regulasi pemerintah. Untuk itu, kepanitiaan ini dibentuk sebagai suatu wadah dakwah bagi masyarakat di sekitar Masjid UI dan sebagai wadah guna memfasilitasi kegiatan penerimaan dan penyaluran hewan kurban bagi para jamaah yang ingin berkurban. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada kepanitiaan tahun ini dibentuk suatu tim untuk mengendalikan dan mengawasi mutu dari daging kurban, yaitu dibentuknya suatu tim kendali mutu dan higienitas kurban. Program Kurban ASI terbentuk terinspirasi oleh laporan observasi Aki Suzuki, seorang dokter hewan lulusan Tokyo University yang pada tahun 2015 sampai 2016 menjadi visiting student di Departemen Kesehatan Lingkungan FKM UI. Aki melaporkan bahwa penyelenggaraan kurban di Masjid UI banyak yang tidak memenuhi syarat higien sanitasi pengelolaan pangan. Masjid Ukhuwah Islamiyah sebagai masjid kampus Universitas Indonesia berkomitmen untuk menyelenggarakan kurban yang memenuhi kedua persyaratan itu, yaitu persyaratan halal dan persyaratan teknis pemotongan hewan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar higienis sanitasi pemotongan hewan kurban. Singkatan ASI yang dimodifikasi dari kata asuh yang menggantikan kata utuh dari asuh menjadi asih dengan ihsan terambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in
fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah fa idza dabahtum fa ahsinu ad-dibhah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka lakukanlah dengan baik. Dan jika kalian menyembelih hewan, lakukanlah dengan baik. Penyelenggaraan kurban dengan prinsip kurban asih didasarkan atas pemenuhan persyaratan halal dan persyaratan teknis yang mencakup kesehatan masyarakat hewan atau veteriner dan kesejahteraan hewan atau animal welfare, yang harus dilaksanakan dengan secara higienis, saniter, dan ergonomis. Untuk meningkatkan kapabilitas tim hygiene sanitasi kurban, maka dilakukanlah pelatihan program hygiene sanitasi kurban. Pelatihan bertujuan agar para penyelenggara kurban memiliki pemahaman teoritis tentang prinsip dasar higienis, sanitasi, dan ergonomi dalam pemotongan hewan dan penanganan sembelihan. Untuk menjaga mutu karkas kurban, para penyelenggara kurban juga harus dapat melakukan pemeriksaan antemortem hewan kurban dan postmortem sembelihannya. Jadi kalau untuk antemortem dan postmortem itu merupakan pemeriksaan hewan kurban saat dia masih hidup dan juga dia setelah mati. Antemortem berarti kita cek kesehatan si hewannya itu apakah dia layak untuk kurban atau tidak. Nah, setelah dilakukan pemotongan, kemudian nanti dilakukan lagi namanya pemeriksaan postmortem, yaitu pemeriksaan terhadap daging yang disembelih. Tentu dalam hal ini dalam kategori daging di sini termasuk daging yang menengkel pada tulang dan juga jeroan. Nah, nanti kalau misalnya itu sudah memenuhi syarat bahwa ini sudah layak untuk dikonsumsi, maka kita berikan surat keterangan kesehatan daging yang ditandatangani oleh dokter hewan atau paramedis yang sudah ditunjuk. Kemudian setelah itu kita setelah diberikan surat keterangan kesehatan daging, maka daging tersebut layak untuk dikonsumsi. Higienis itu dimulai jelas dari pertama personilnya dulu, SDM yang menangani. SDM-nya harus paham, pertama dari alat pelindung diri harus digunakan, lalu cara dia menangani hewan kurban, daging kurbannya juga. Berarti dimulai dari cara dia menggunakan apa, peralatannya harus bersih, terus harus membiasakan diri dengan mencuci tangan, mencuci peralatan juga setiap habis digunakan, atau kalau terkena kotoran pun langsung dicuci. Setelah itu penanganan hewan kurban, daging kurbannya juga dilanjutkan, tidak hanya higienis dijaga pada saat proses, tapi pada saat pembagian ke masyarakat pun dijaga, yaitu dengan menggunakan kantong yang bersih dan aman untuk makanan. Minimal sekali menggunakan kantung plastik yang berwarna putih, tidak berwarna hitam ataupun merah. Proses sebelum penyembelihan hewan kurban harus sesuai standar dengan memenuhi beberapa persyaratan, meliputi kesejahteraan hewan, peralatan yang tajam serta tempat yang steril, dan kondisi hewan yang sehat. Sebelum penyembelihan itu istirahat cukup, tetap diberikan minum yang cukup. Kalau makanan mungkin satu hari sebelumnya bisa dihentikan, dikurangi untuk mempercepat supaya perutnya tidak terlalu kotor lah, lambungnya tidak terlalu kotor. Tapi kalau minum, karena dia metabolismenya jalan terus, kemudian dia akan berpengaruh juga terhadap kesempurnaan pengeluaran darah pada saat disembelih. Minum harus diberikan secara cukup, ad libitum lah, kasih aja. Nah kemudian digiring dari tempat penampungan ke tempat penyembelihan, dijatuhkan dengan baik dan tidak menyakiti juga, tidak campur ditusuk-tusuk gitu. Ada di beberapa tempat itu saking ingin cepat jatuh, campur ditusuk, menyakiti. Itu juga jangan dijatuhkan. Bila perlu kalau memang tidak ada latar yang memadai, dikasih alas karet gitu ya, supaya jatuhnya tidak sakit. Apabila seluruh proses pemotongan kurban sudah dilakukan sesuai dengan persyaratan, dapat dipastikan bahwa karkas yang dihasilkan akan baik dan layak untuk dikonsumsi. Idul Adha adalah hari raya yang identik dengan pemotongan hewan kurban untuk meneladani pengorbanan Ibrahim dan putra belianya Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam patuh untuk menyembelih Ismail, namun Allah yang Maha Penyayang menggantikannya dengan seekor domba yang gemuk.
Penyembelihan hewan inilah yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sejalan dengan syariat itu, Masjid UI setiap tahun selalu melaksanakan kurban dari warga UI dan masyarakat sekitarnya. Alhamdulillah, prosesi pelaksanaan kurban di Masjid UI kita dibantu oleh Sivitas Akademika, pengurus kita luar biasa. Kita punya divisi pengembangan, jadi pelaksanaan kurbannya itu dilaksanakan oleh bidang takmir, sedangkan kurbannya oleh divisi pengembangan, di mana ada kendali mutu dari hulu ke hilir, bagaimana hewan itu sehat, hewan itu aman, pemotongannya syar'i, bagaimana distribusinya, bagaimana kita berinteraksi dengan daging, mana daging yang sehat, mana yang tidak. Kepanitiaan kurban tahun ini terdiri atas 2 tim, yaitu panitia pelaksana kurban sebagai panitia Idul Adha dan tim kendali mutu kurban atau disingkat TKMK. Tim kendali mutu kurban merupakan bagian dari panitia Idul Adha Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang memiliki fungsi khusus untuk mendampingi, menyelia, mencatat, dan melakukan perbaikan dalam program hygiene sanitasi kurban. Dalam melaksanakan program hygiene sanitasi kurban, Bidang Pengembangan Masjid UI bekerjasama dengan Envisa FKM UI selaku Himpunan Mahasiswa Departemen, karena hygiene sanitasi merupakan bagian keilmuan Departemen Kesehatan Lingkungan. Tim kendali mutu kurban mempunyai beberapa program, yaitu pelatihan, pengendalian mutu kurban, public lecture, riset kontaminasi mikrobiologi karkas hewan kurban, dan pembuatan film dokumentasi. Pelaksanaan kurban di Masjid UI menerapkan prinsip ASIH, yaitu aman, sehat, ihsan, dan halal, yang pelaksanaannya diselia atau dipantau oleh tim kendali mutu kurban dalam 11 tahap mutu kurban. Tahapan tersebut dimulai dari pengadaan hewan sampai proses dekontaminasi setelah semua prosesi kurban selesai. Tahapan MK di sini sebenarnya ada 11 tahap yang dimulai dari pengadaan hewan sampai dekontaminasi. Namun untuk pelaksanaan MK di Masjid UI tahun ini yang baru dilaksanakan secara resmi dan secara terorganisir pertama kali tahun ini, kita membagi menjadi 7 tahap. Tahapan yang pertama itu ada pengadaan dan pengangkutan hewan, di mana di sini MK atau mutu kurban yang bertugas itu tugasnya adalah mengobservasi atau menilai mana hewan yang memang pantas untuk dibawa ke Masjid UI dan dilakukan penyembelihan. Kemudian bagaimana proses pengangkutannya dan jam berapa harus disampaikan hewan itu di lokasi penyembelihan, itu semua ada aturannya dan ada borang yang harus diperiksa. Kemudian langkah kedua itu adalah tempat penampungan sementara hewan sebelum disembelih, yaitu tempatnya harus tertutup, kemudian harus disediai tali untuk mengikat hewan tersebut dengan penyangga, dan itu tidak boleh sampai hewannya tidak bisa bergerak. Jadi harus tetap menjaga leluasanya hewan dalam bergerak mencari minum, mencari makan, ataupun duduk atau berdiri. Kemudian lokasi itu juga harus bisa menyediakan air dan makanan yang cukup. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan penyembelihan, di mana di situ ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh jagal dan orang-orang yang melintas di area tersebut. Penyembelihan harus dilakukan secara cepat, kemudian penyembelihan juga harus dilakukan dengan menyebutkan asma Allah dan dilakukan dengan alat-alat yang steril yang sudah kami sterilkan terlebih dahulu. Kemudian masuk ke fase pembersihan atau pemotongan atau pengulitan. Di situ akan melakukan pengulitan dari dagingnya. Orang yang melakukan proses pengulitan tersebut harus menggunakan alat pelindung diri atau yang biasa kita sebut APD. Dan kemudian MK, orang-orang dari kami akan bertugas untuk memeriksa atau mengobservasi berdasarkan borang bahwa perilaku orang-orang yang melakukan pengulitan ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pedoman kami. Kemudian tahapan selanjutnya adalah percincangan, di mana percincangan ini adalah area yang paling steril pertama. Kenapa? Karena di sini membutuhkan tenaga yang banyak dan orang-orang yang melakukan ini harus mengenakan APD yang lengkap. APD itu adalah alat pelindung diri, terdiri dari penutup kepala, masker, kemudian sarung tangan, di mana yang kanan itu harus didouble sarung tangannya, kemudian APD jas lab, yang dimana ininya harus terbuat dari karet.
terus ada sepatu boots atau sepatu tertutup. Nah, di situ juga si penyincang atau pekerja itu harus hanya boleh melakukan proses percincangan maksimal 2 jam dan tidak diperkenankan melakukan sambil duduk, harus dilakukan sambil berdiri. Adapun alat perlengkapan yang digunakan dalam proses pemotongan atau percincangan tersebut harus disterilkan terlebih dahulu dan harus dipisahkan mana pisau atau alat yang digunakan untuk bagian jeroan atau bagian daging yang luar dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke fase pemorsian dan pewadahan. Ini adalah area yang paling steril kedua, di mana orang-orangnya juga harus menggunakan sarung tangan lengkap, masker, penutup kepala, kemudian jas lepnya diganti dengan apron, kemudian dilengkapi dengan sepatu tertutup. Nah, di situ kita melakukan penimbangan dan pemorsian, kemudian dilanjutkan kepada pewadahan, di mana pewadahan ini harus dilakukan menggunakan wadah yang benar-benar tertutup rapat. Kemarin kami menggunakan plastik zipper karena kami beranggapan bahwa plastik zipper ini adalah plastik yang bisa tertutup dengan rapat dan sesuai dengan aturan higienitas. Kemudian lanjut ke fase selanjutnya, yaitu tempat penyimpanan karkas sementara sebelum didistribusikan. Di sini kami menyediakan cool box yang di dalamnya sudah ada es, dan kemudian si daging ini akan disimpan sebelum dibagikan supaya untuk menurunkan suhu sampai titik terendah untuk menghindari mikroba yang hidup. Nah, setelah kira-kira 2 jam ada di dalam cool box baru dikeluarkan dan dilakukan pendistribusian. Selain prinsip hygiene sanitasi, penyelenggaraan kurban juga harus memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta keamanan lingkungan. Setiap tahun banyak mahasiswa asing yang antusias dalam melihat proses penyembelihan hewan kurban secara langsung di Masjid UI. Oleh karena itu, panitia berinisiatif untuk memfasilitasi serta menyelenggarakan kegiatan kuliah umum atau public lecture dan tour untuk melihat prosesi penyembelihan hewan kurban dari awal hingga akhir, serta melihat fasilitas masjid untuk ibadah, pendidikan, dakwah, dan pelayanan kepada masyarakat. Melihat fenomena tersebut, pada tahun ini kami berinisiatif untuk mengundang mahasiswa internasional untuk memberikan penjelasan terkait kurban. And today's activity is really fun. So confused, but so it's great experience for me. I think today is a day that I would not forget. Aku juga sebelum datang ke Indonesia tidak tahu acara ini. Saya kaget. Tapi katanya kambing-kambingnya ke surga ya. Jadi alhamdulillah. Dalam penyelenggaraan kurban tahun lalu, Masjid UI bekerjasama dengan Departemen Kesehatan Lingkungan FKM UI untuk melakukan penelitian tentang pola konsumsi masyarakat akan protein hewani, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap karkas kurban yang diterima para mustahik. Survei ini didukung oleh pengukuran tingkat kontaminasi bakteriologis dalam karkas sebagai fungsi waktu dan suhu, dengan bakteri coliform dan Escherichia coli sebagai indikator pencemaran oleh tinja hewan yang hukumnya najis. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengetahuan dan praktek hygiene sanitasi para mustahik dalam mengolah pangan, khususnya sumber protein dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sementara itu, kontaminasi bakteriologis diukur pada sampel-sampel daging dan karkas mulai dari saat penyayatan kulit sembelihan, pencincangan, pemorsian, pengemasan, penyimpanan sementara, dan pendistribusian karkas kambing dan sapi. Juga termasuk sampel usap pada peralatan, perlengkapan, pakaian, dan penjamahnya yang terdiri dari jagal, pecincang, dan pemorsi. Pemeriksaan bakteri coliform dan E. coli dilakukan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan FKM UI oleh mahasiswa Program Studi Kesehatan Lingkungan. Untuk analisis mikrobiologi kita itu ada 2. Yang pertama kan analisis mikrobiologi itu untuk bahan padat seperti ini. Yang kedua itu adalah untuk peralatan. Kalau untuk peralatan kita menggunakan metode swab. Sedangkan kalau untuk
yang seperti ini benda padat, kita harus menghomogenisasikan dulu atau menghancurkan. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa hampir 60% mustahik memasak langsung karkas sekitar 30 menit setelah diterima. Sedangkan kurang dari 40% mustahik menyimpan karkas untuk dimasak kemudian. Lebih dari 20% mustahik tidak senang menerima karkas bercampur tinja hewan, sementara hampir 80% mengaku biasa saja. Diketahui pula bahwa tingkat kontaminasi bakteriologis pada karkas kambing lebih tinggi daripada karkas sapi. Kontaminasi mulai terjadi saat kulit sembelihan disayat jagal, tetapi skor pemenuhan higien sanitasi pada pencincangan oleh mahasiswa terlatih mencapai 93,6%, paling tinggi di antara pencapaian tahapan kurban lainnya, dengan skor terendah pada dekontaminasi yang hanya mencapai 69%. Di sini sudah bagus, terutama penanganan dan higien sanitasinya saya lihat sudah bersih, kemudian higien personalnya juga sudah baik. Teman-teman yang menangani satu daerah dan daerah lain itu sudah terpisah dengan baik. Mungkin panitianya sudah membuat SOP yang baik dari pemotongan sampai dengan pengemasan produk. Terobosan baru ya, kita baru pertama kali melihat ada di kampus mengadakan kegiatan seperti ini ya, dan sesuatu yang luar biasa karena saya harap sih supaya nanti bisa dicontoh juga oleh institusi yang sejenis begitu ya, karena kan kita juga berharap dari mahasiswa semua yang ada di sini bisa menularkan apa yang ilmu yang didapat di sini ke masyarakat seperti itu. Ya bagus, tertib lagi juga. Biar lebih cepat aja gitu pembagiannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kurban higienis tahun lalu sudah baik, namun perlu terus ditingkatkan. Program kurban asih di Masjid UI mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya menyelenggarakan pemotongan hewan kurban sesuai syariat dan kesehatan, serta memastikan daging yang diberikan kepada mustahik terjaga kualitasnya secara aman, sehat, bermutu, dan bergizi.